Halo, ketemu lagi di konten 8 kali puasa 8 kali lebaran di perantauan. Alhamdulillah sudah masuk ke hari ke-18 kalau saya tidak salah. Ya, hari ke-18 dan alhamdulillah masih konsisten bikin video. Semoga dari video pertama sampai video terakhir kemarin bisa ngasih cerita ya atau inspirasi untuk teman-teman yang ada di perantauan. Kali ini pengen coba cerita mengenai mungkin beberapa hal yang orang-orang tidak tahu ya dari hidup di rantau, mungkin dari yang belum pernah ngerasain puasa di perantauan, bahkan sampai ngerasain lebaran di perantauan. Di sini saya coba pengen cerita aja dari perspektif saya sendiri. Pertama, mengenai puasa selama di perantauan. Nah, saya itu sebenarnya ngerasain puasa selama di perantauan tuh pertama kali waktu kuliah. Jadi waktu masuk awal semester 1 itu udah puasa di perantauan gitu, puasanya di saat kuliah. Dan saya pikir akan sepi pada waktu itu suasananya, tapi ternyata sama, bahkan jauh lebih ramai ketika dibandingkan dengan di kampung halaman di Ternate. Waktu itu di Surabaya ya ramai juga orang jualan takjil segala macem. Cuman memang yang agak susahnya yaitu ketika berpuasa ketika sahur, cari menu sahur memang harus setelah selesai taraweh harus udah nyari menu untuk sahur. Nah, kalau kita lompat jauh ke Yogyakarta juga sama, tidak ada yang jauh berbeda. Jadi mungkin kalau orang yang belum pernah ngerasain pasti akan mikir wah ini pasti akan sepi, tapi sebenarnya sama ketika di perantauan di Indonesia khususnya ya. Ketika bulan Ramadan itu sama, jauh lebih ramai. Ya mungkin ada beberapa culture atau budaya yang mungkin tidak ada di kota perantauan ya, yang hanya ada di rantau. Kayak misalnya di Ternate, itu kan ada gendang sahur ya, orang bangunin sahur dengan nyanyi kayak gitu-gitu. Nah kalau di Jawa tuh kebanyakan mereka hanya keliling terus ngetok-ngetok tong aja sih, sama ada beberapa kali yang cuman muter nyalain sound system udah terus sambil keliling bawa gerobak. Tapi kan kalau di Ternate kan mereka kayak bener-bener full band gitu ya bernyanyi. Karena ada yang cuman pakai gendang seadanya, pakai gitar. Nah, itu yang mungkin dirindukan dari kota Ternate selama di perantauan. Kemudian ya mungkin ya yang akan berbeda jauh ketika di luar negeri, apalagi yang minoritas, di negara di mana Islam menjadi minoritas. Itu memang suasana Ramadan maupun Lebaran itu mungkin tidak akan teman-teman rasakan ya. Kalaupun mau join komunitas kalaupun mau ngerasain mungkin ketika join komunitas itu pun juga kecil. Jadi selama 2 tahun di Boston itu yang benar-benar saya rasakan ketika menjadi minoritas, ketika saat sahur tidak ada yang jualan, apalagi saat takjil benar-benar sepi. Harus kalau sahur tuh harus masak sendiri, kemudian di saat buka puasa juga nyari bekal sendiri. Saya biasanya ada kantin kampus yang jual kayak kue-kue gitu, saya kesana. Ketika balik ke Indonesia juga sama. Selama bulan Ramadan di Depok, awalnya saya pikir sepi-sepi, tapi ternyata ramai juga Depok. Dan alhamdulillah nyari makannya juga gampang, karena di depan kos-kosan langsung ada yang jualan makanan yang baru dimasak. Pun sama di Kerawang. Di Kerawang juga suasananya memang mungkin agak sepi dibandingkan dengan yang di Jogja dan juga Depok ya. Tapi ya tetap ada yang, maksudnya ketika sahur ada yang jual menu sahur, dan juga ketika berbuka puasa juga sama. Di Depok juga sama.
Nah untuk yang lebaran sendiri, awalnya tuh saya pikir selama lebaran mungkin akan sepi gitu ya, sepanjang hari tuh bakalan sepi. Itu yang saya alami ketika di Jogja, pertama kali dalam hidup lebaran di perantauan jauh dari keluarga. Dan setelah selesai, dan ternyata ada yang sholat Idul Fitri. Saya pikir agak sepi gitu ya karena orang-orang pada mudik kan, tapi ternyata di Jogja banyak. Sudah setelah itu sholat di ada sebuah lapangan kecil dekat kosan. Setelah itu emang bener balik ke kosan cuman ya itu, karena memang semuanya banyak yang pulang, hanya 1-2 orang saja di kos-kosan, jadi benar-benar sepinya di situ aja sih, di kos-kosan. Tapi habis itu saya dengar cerita dari teman, sebenarnya kalau pengen rame ya jangan diam di kosan gitu. Jadi setelah sholat Idul Fitri terus ya mungkin kita nunggu sampai jam 10 kali ya, jam 10 coba ke mall gitu, karena biasanya mall buka dan bener-bener, dan orang keluarga-keluarga tuh pada lari ke mall gitu, jalan-jalan ke mall semuanya. Itu yang cerita yang saya dengar dari teman, dan bener saya coba order Gojek jam 10. Alhamdulillah ada yang mau terima dan bawa ke mall, dan ketika di mall suasananya bener-bener rame. Jadi saya pikir yang awalnya akan sepi-sepi saja, tapi ternyata sudah cukup tahu polanya, biar nggak kesepian di kos-kosan ya lari ke mall gitu. Nah tapi kebalikannya ketika di US ya, karena sekali lagi jadi minoritas di sana, jadi hal seperti itu ya udah, lebaran, puasa sama lebaran tuh kayak nggak ada yang beda gitu, nggak ada yang silaturahmi kemana-mana, nggak ada yang sholat Idul Fitri bahkan waktu itu, karena waktu itu juga pandemi. Jadi ya nggak sepi-sepi banget tapi nggak rame-rame juga sih. Pada waktu itu karena saya sholat Idul Fitrinya sendiri, masjid juga nggak bikin sholat Idul Fitri pada waktu itu pas pandemi. Jadi setelah selesai Idul Fitri ya udah saya balik ke kampus, dan kampus buka. Jadi nongkrongnya di library pas lebaran. Orang lebaran duduk di perpustakaan, agak aneh sih, tapi itulah ceritanya sih. Jadi kalau teman-teman mikir kalau di perantauan bakalan sepi, ya tidak sesepi yang teman-teman pikir. Mungkin nanti dari situlah teman-teman bakal belajar sih. Ya cukup dulu untuk video di hari ke-18 ini. Semoga ngasih inspirasi ya untuk teman-teman, terutama teman-teman yang mikir bakalan kesepian di perantauan saat Ramadan dan Lebaran. Semoga bisa jadi inspirasi. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video besok.